Sobat Aktual, apa kabar hari ini? Bersama saya, Syahrul Munir, dalam program Aktual Coffee Morning Olahraga. Di pagi ini, kami akan bicara soal olahraga karena kita akan menyambut SEA Games 2025 di Thailand yang ke-33, di mana Indonesia mengirimkan 48 cabur yang akan bertarung di Thailand pada tanggal 9 Desember sampai 20 Desember. Bersama kami sudah hadir manajer Timnas Tekbol Indonesia, Bapak Ibtu Dr. Umar Seno Junior. Aduh, apa kabar Pak Manajer? Baik, terima kasih Pak Munir dari Aktual Tangerang ya. Iya. Dan di sebelah Pak Manajer sudah hadir juga pelatih Timnas Tekbol Indonesia, Coach Muhammad Fitra. Siap. Salam olahraga. Salam olahraga. Iya. Jaya. Yes. Ini kita lihat memang di akhir pekan ini penuh semangat, membara. Kayaknya semuanya menyala semuanya, ya kan? Karena Tekbol Indonesia akan bertarung dengan target yang nggak main-main. Emas. Amin. Iya kan, Pak Manajer? Iya nggak? Kita harus punya target. Seluruh warga masyarakat se-Indonesia sudah ada di belakangnya, mendukung penuh, mensupport, terutama Bapak Presiden Indonesia, Pak Prabowo, serta Pak Menteri Pemuda Olahraga sudah memberikan support maksimal kepada seluruh insan olahraga untuk berbicara di SEA Games 2025. Untuk lebih jelasnya, kita akan minta penjelasan dari Pak Manajer terkait dengan persiapan untuk meraih target juara. Gimana Pak Manajer? Mungkin bisa dijelaskan persiapan kita selama ini. Baik, terima kasih Pak Munir dari Aktual Tangerang. Alhamdulillahnya persiapan Tekbol Indonesia disupport penuh oleh pemerintah, khususnya Kemenpora. Dalam hal ini Kemenpora memberikan pelatnas kepada kami di awal September kemarin 2025 untuk melaksanakan pelatnas Tekbol di STC, di Cuk Sugiarto Training Center, tempatnya di Sukabumi. Kenapa kita milih di sana tadi? Karena daerahnya daerah dataran tinggi, dingin, sehingga bagus untuk melatih VO2 max, istilahnya ketahanan tubuh. Dan yang paling penting tadi jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian. Sehingga tim, pelatih dan official serta atlet juga bisa fokus untuk melaksanakan pelatnas. Pelatnas dihadiri atau dilaksanakan oleh atlet-atlet pilihan dari Kejurnas 2025. Kurang lebihnya ada 21 orang di awal. Tentunya kita melaksanakan tim promosi dengan sistem promosi degradasi. Jadi sekarang sudah ada 8 orang putra dan putri. Jadi 4 putra, 4 putri yang mewakili tim Tekbol Indonesia pada saat nanti kejuaraan di SEA Games Thailand. Berarti itu hasil seleksi dari 21 atlet Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kebetulan atlet kami tuh ada yang dari Sumatera Barat, dari Riau, DKI Jakarta, kemudian dari Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Coba. Oh, artinya sampai Merauke ya? Iya, mencerminkan Nusantara ya. Kurang lebih ya. Dan itu bukan hal yang istilahnya kita pilih, enggak. Itu hasil seleksi. Oke. Ternyata potensi dari Sabang sampai Merauke untuk Tekbol Indonesia ini cukup besar. Oke. Kalau nomornya berapa nomor yang akan kita ikuti? Ya, kita ikut semua nomor. Ada 5 nomor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Ganda campuran ya. Dan kita punya andalan di? Andalan kita nih yang sedang bertanding di tunggal putra atas nama Yoga Ardika dari DKI Jakarta. Oke. Sebagaimana kita tahu, Tekbol Indonesia walaupun belum terlalu lama ya, Pak Manajer ya, tapi kan prestasinya udah bisa menggemparkan pada saat kemarin 2023 eksibisi di Kamboja, kita punya perak. Gitu kan? Bola perak. Iya. Nah, bagaimana tuh ya? Tiba-tiba olahraga baru, tapi kok kita bisa langsung bicara? Ini gimana tuh? Betul, menarik nih Pak Munir. Sebenarnya kita bisa lihat basicnya dulu ya. Olahraga ini basicnya adalah pakai kaki.
pakai juggling, pakai kecuali tangan. Dan kita sudah punya yang jago di Indonesia dari basic sepak takraw, sehingga kita bisa gampang ngeblend atau berbaur dengan olahraga ini. Dan jangan lupa futsal kita juga luar biasa bagus kan, sepak bola juga kita luar biasa bagus. Jadi atlet dari tekbol ini diambil dari atlet futsal, sepak bola maupun sepak takraw. Jadi bisa langsung berbaur dan bisa istilahnya gampang untuk menyesuaikan. Iya. Mungkin itulah ya kenapa yang menjadi latar belakang Indonesia akhirnya bisa cepat bicara di tekbol, karena memang bibit yang ada di Indonesia itu kan sepak bola, sepak takraw, ya kan, futsal, itu kan semua memang Indonesia banget gitu kan ya. Nah, Dan yang paling penting selain atlet juga pengurusnya, Pak. wah itu ya, benar. Pengurusnya kami, Pak Ketum kami PP Potsi, Pak Javinus Kelvin Legawa, istilahnya support penuh, di mana beliau juga istilahnya meminta kita ke jajaran pengurus pusat untuk mensupport pengurus-pengurus daerah dalam hal tadi pembinaan. Ya. Jadi kita istilahnya full support dan juga disupport oleh Kemenpora sehingga berjalan sinergi antara tadi kebijakan dengan pelaksanaan bisa sinergi. Ya. Itu aja sih, Pak. Ya, memang terlihat dari sumringahnya wajah pelatih, Pak Manajer, kelihatan banget. Kita lihat juga atlet-atletnya nggak ada yang beban. Itu kelihatan tuh. Kalau kita mudah menilainya. Kalau lihat atlet jalannya udah pede, ringan, ini berarti pengurus, pemerintahnya, stakeholder itu pasti support tuh. Karena kalau nggak support pasti ada aja tuh jalannya yang lemes lah, tiba-tiba ada lah ini itu gitu kan. Tapi ini saya lihat memang tekbol kelihatannya maksudnya terlihat memang antusiasnya begitu tinggi ya. Saya ikuti tadi kan dari awal datang, saya lihat guyup, kolaborasinya nyambung gitu antara tim pelatih, atlet, terus manajer, official, kayaknya udah ngeblend kan. Nah, cuman saya nggak tahu ini di dalam sebenarnya pelatih ada catatan apa kan gitu kan. Karena kan nggak mungkin semua yang namanya pertandingan kan nggak mungkin lurus-lurus aja kan. Baik aja. Nggak mungkin tuh. Oke. Malah khawatir kalau seandainya Jumawa merasa percaya diri di kandang, begitu datang ke pertarungan malah jadi mental turun kan. Nah ini gimana coach? Pelatih yang iya, gimana coach dalam tanggulangi ya? pelatnas gitu, ada cerita apa nih kira-kira? Kalau dari segi kesiapan atlet sendiri, alhamdulillah sejauh ini ya berkat support dari ketum, Pak Manajer, kami di sini menjalani pelatnasnya itu sangat happy dan ya, penuh tanggung jawab. Ya, jadi beneran nggak bohongan? Bener ini bener. Ini beneran. Bohongan Ya karena Nggak, tapi saya juga bisa lihat tadi kan datang Pak Manajer udah bawa roti kan. Saya sengaja tuh, saya datang duluan kan sebelum tim datang, saya datang karena saya sekaligus mau support settingannya itu, kan. Itu dia salah satunya. Itu saya lihat Pak Manajer bawa roti. Ayo udah makan belum? Wah luar biasa. Supportnya sangat luar biasa, servis sangat luar biasa buat khususnya buat atlet ya. Betul. Dan lihat pelatih juga sama. Jadi Pak Manajer juga tidak pernah bosan-bosan mengingatkan ke kami coaching staff dan atlet agar tetap fokus, tapi enjoy dan penuh tanggung jawab. Jadi semua persiapan yang kita jalani dari awal ya memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk masuk ke target yang disiapkan nanti. Iya. Nah ini kalau bicara persiapan yang positif kan namanya juga pelatih depan manajer, ya kan Pak Manajer. Nah ini kita tanya tantangannya nih, karena atlet itu kan apalagi ini dari daerah yang berbeda-beda, kultur yang beda gitu kan, basic mungkin sama ya, tapi kira-kira kendalanya apa ya yang ditemukan dalam pelatnas, kendalanya sehingga ini yang harus digenjot biar supaya kita bisa meraih target. Apa tuh coach? Kalau dari segi kendala teknis nggak mungkin nggak ada dong. Saya kira kalau dibilang nggak ya apa ya, dari penginapan mungkin penyesuaian berbeda, mungkin berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, Sabang sampai Merauke. Iya. Mungkin ya karena teman-teman ini kan latar belakangnya memang berbeda. Tapi jadi ya kita memang tugasnya pelatih memang buat menyatukan, dan alhamdulillahnya kita itu selalu buat suasananya menjadi cair, nyaman, cair.
dan di tim atlet juga ya tidak, ya kita seriusnya hanya pada saat latihan. Tetap pada di luar latihan kita banyak ngobrolnya, banyak bercengkerama, banyak enjoy-enjoynya. Bahkan beberapa kali kita sering makan bersama, hampir setiap hari lah kita adakan makan bersama teman-teman Jadi atlet. untuk menyatukan ininya Menyatukan, ya. benar. Iya, iya. Nah ini kita kan kemarin persiapannya sempat kalau nggak salah pelatnas ke ikut turnamen di Beijing. Beijing ya. Itu gimana ceritanya Pak Manajer? Benar, baik sekali itu pertanyaannya. Nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Kendala apa sih sebenarnya yang dimiliki jajaran staff dan official untuk supaya atlet ini bisa memaksimalkan kemampuan? Menurut saya adalah latih jam terbang. Jam terbang itu sangat menentukan bagaimana istilahnya kualitas dari pemain, terutama dalam hal mental. Saya oleh karena itu pengurus pusat dalam hal ini Pak Ketum istilahnya menyuruh kami untuk tryout keluar, Untuk meningkatkan jam terbang ya. meningkatkan jam terbang, adaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada, terus juga ketemu dengan lawan yang berbeda dari berbagai negara. Alhamdulillahnya selama 3 bulan ini kita sudah melaksanakan 4 kali mungkin ya tryout ke luar negeri. Yang pertama adalah ke Beijing dalam rangka World Series Taekwondo, itu dihadiri dengan 30 negara. Dan kualitasnya juga nggak main-main. Dan itu prestasi kita adalah 8 besar. Pertama kali 8 besar di kejuaraan dunia di tunggal putra yoga. Kemudian setelah itu adalah di tryout di Thailand, World Series juga. Alhamdulillahnya juga pertama kali kita dapat perunggu di World Series oleh ganda putri di Sumaya dan Devi. Kemudian kita juga melaksanakan tryout di Hainan, China, di mana feel-nya itu berbeda, pantai. Yang mana itu untuk next target kita di Asian Beach Games di China 2026. ASG. Yes. Sehingga berbagai kegiatan tryout di luar ini tentunya menambah istilahnya pengetahuan mereka, di mana ternyata istilahnya lapangan untuk bertanding, kemudian cuaca, kemudian juga lawan tandingnya juga berbeda. Hal itu bisa melatih mental. Saya bisa melihat tuh, oh ternyata mental pemain A ini bagus, mental pemain B ini harus diperbaiki. Hal tersebut concern kami di pengurus pusat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini menjelang SEA Games supaya meningkatkan tadi dalam hal kekurangan mereka khususnya mental. Mental ya. Kalau dari kacamata Pak Manajer sendiri, dari rangkaian tryout yang sudah diikuti, prestasinya juga sudah diraih, skill apa ya yang kira-kira selain mental lah gitu, yang Pak Manajer lihat dibanding dengan negara-negara dunia lain terhadap atlet kita, apa yang perlu jadi PR-nya pelatih lah kira-kira? Oke. Saya pernah istilahnya cerita juga dengan coach, dengan jajaran coach, di mana kita lihat aja yang baik dari negara-negara lainnya. Negara-negara lain itu istilahnya khususnya Thailand yang lawan kita ini, dia istilahnya memanfaatkan peluang sekecilnya itu sangat baik. Jadi tidak perlu kencang, tapi main safety, dapat poin. Hal itu yang harus kita terapkan, bermain pintar. Di mana strateginya itu tidak perlu melulu harus kencang, smash dan lain-lain, tetapi gimana kita mendapatkan poin, main pinter aja. Dan saya rasa dalam 2-3 bulan ini sudah cukup meningkat. Jadi atlet-atlet yang dulunya mainnya waktu pokoknya keras aja, sekarang sudah mulai slow, yang penting masuk, yang penting dapat poin ya, tidak melakukan kesalahan sendiri. Itu yang paling penting. Banyak dari kita yang penting mau show off tapi banyak kesalahan. Nah, itu perlu dihindari. Inilah gunanya pelatnas kita, Pak. Betul. Coach, kaitan dengan improvementnya seperti apa, Coach? Tadi kan ada catatan Pak Manajer nih, artinya smart game gitu kan, jangan gedebak-gedebuk gitu. Nah, dari catatan itu apakah udah kelihatan progres menjelang keberangkatan nih, Coach? Sangat-sangat sudah terlihat, karena memang ya dari awal kita datang ke pelatnas, ya memang ada beberapa atlet yang tadi seperti disampaikan Pak Manajer, yang mainnya kebak-kebuk ya. Ternyata setelah kita coba meracik latihan, ya ketemulah
latihan-latihan yang memang harus bermain smart itu. Oh. Jadi ya sekarang ya alhamdulillah terlihat atlet-atlet ini memang benar-benar mempunyai smart yang cukup lumayan untuk bekal nanti di SEA Games nanti. Ya, ya. Saya pikir catatan ini tidak akan bekerja kalau seandainya memang tidak didukung dengan head coach-nya, kan gitu ya. Nah, saya lihat tadi head coach timnas tekbol juga luar biasa kan, langsung diambil dari Hungaria asal olahraganya. Nah, itu ada cerita dan pertimbangannya seperti apa Pak Manajer? Tiba-tiba kita ambil dari Hungaria itu kan pasti ada riwayat ininya nih. Baik. Pertanyaan sangat bagus. Saya sebagai manajer punya tanggung jawab istilahnya menganalisa kan. Yang terbaik buat tim apa nih? Ya, kita baru memang di tekbol. Sehingga menurut saya percepatannya adalah kita harus dilatih sama negara yang istilahnya melahirkan tekbol ini. Gayung bersambut, coach di wilayah kota ini mengirim email ke kita, di mana dia menawarkan untuk melatih kami. Ya, kita langsung infokan ke Pak Ketum dan Pak Ketum setuju, sehingga takdir itu terjadi. Kita dilatih oleh istilahnya pelatih langsung yang dari negara asal tekbol. Ya. Nah, soal komunikasi gimana, Pak Manajer? Biasanya kan atlet kita nih mau dicabur hampir di seluruh cabur. Itu kalau udah pelatihnya asing, nah biasanya terkendala dalam komunikasi. Nah, di tekbol sendiri gimana Pak Manajer untuk meminimalis itu? Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya, beberapa pemain juga sudah bisa istilahnya berkomunikasi secara bahasa Inggris ya. Tim jajaran pelatih juga sudah. Jadi untuk masalah komunikasi saya rasa tidak ada masalah lah ya. Masalah. Dan Coach Devi juga berbaik hati, dia belajar bahasa Indonesia juga. Jadi satu dua kata dia sudah bisa. Ya alhamdulillahnya. Untuk komunikasi sekali lagi tidak ada masalah. Iya. Nah, memang terlihat ya, jadi jajaran kepengurusan, official sama pelatih itu usia-usianya nggak jauh-jauh ya. Iya, nggak jauh-jauh. Saya lihat pelatihnya muda, manajernya muda, pelatihnya muda. Jadi, oh iya, jiwa mungkin muda ini salah satu pola untuk membentuk tim yang ideal. Jangan-jangan kayak begini kali, atau gimana? Nggak tahu juga ya Mas. Iya kan? Tetapi ya tadi kita memulai semuanya itu juga dari nol ya. Iya. Dari pertama belum tahu tekbol, kemudian ikut eksebisi juga dari nol. Saya rasa itu bagian dari takdir. Tetapi itu saran yang bagus, di mana sebenarnya anak-anak muda kita juga punya potensi kalau tadi istilahnya dikasih nasihat oleh pengurus-pengurus yang lebih pengalaman. Jadi antara pengurus yang pengalaman, anak-anak muda ini diturunkan jadi bisa nge-blend, berbaur secara baik untuk apalagi sih untuk Indonesia ya. Cabur apapun bukan hanya tekbol. Saya rasa dimulai dari pengurus yang baik dan sehat itu akan melahirkan produk atlet yang sehat. Iya, malah saya melihatnya kalau pengurus itu memberikan kesempatan buat yang muda-muda ya, kayaknya jalannya ya kayak tekbol gini kan. Ya kan ini kan sampel yang bagus ya gitu. Bukan sih kita memuji cabur yang lain itu nggak bagus, nggak. Tetapi kita lihat bahwa ketika gap di dalam kepengurusan itu nggak jauh-jauh amat, kan komunikasinya mengalir, apa yang diinginkan juga akhirnya bisa cair kan gitu ya. Kan itu kan kalau gapnya jauh, misalkan manajernya udah senior, di atasnya senior gitu, pelatih juga ketemunya munduk-munduk, kan gitu ya Pak Manajer? Ya bisa dibilang gitu, bisa juga enggak sih. Tapi balik lagi kembali kepada niat sih. Even dia senior ataupun junior, semua bisa. Yang penting niat kita untuk bendera merah putih bisa berkibar di dunia internasional. Nah, itu aja. Bendera merah putih berkibar di dunia internasional merupakan tantangan, dan itu menjadi satu-satunya tujuan untuk atlet Indonesia. Bagaimana Coach untuk meraih itu semua, dan harapannya apa untuk masyarakat biar supaya proses kita di Thailand akan jauh lebih mudah? Ya, harapan kami dari coaching staff dan atlet semoga masyarakat Indonesia tetap support agar teman-teman atlet ini bisa memberikan yang terbaik ya
khususnya bisa mengibarkan merah putih di negara orang, karena hanya ada dua yang bisa mengibarkan bendera merah putih di negara, ya salah satunya itu atlet, ya, Olahraga. hanya melalui olahraga. Jadi kami berharap minta doa restunya untuk para seluruh masyarakat Indonesia supaya kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia di SEA Games Thailand nanti. Ya, ini juga tugas dari manajer timnas nggak ringan, terutama dalam memberikan kepercayaan diri para atlet, sehingga merah putih nantinya bisa berkibar sesuai dengan tujuan kita bersama. Gimana Pak Manajer untuk memberikan kepercayaan diri sehingga atlet nantinya bertarung memang benar-benar berdarah-darah dan itu merupakan titik perjuangan terakhir untuk mengibarkan merah putih. Gimana Pak Manajer? Makasih Pak. Nah, sebenarnya simpel aja, sederhana aja bagaimana kita memberikan motivasi. Selain dari suatu perkataan, yang paling penting adalah bagaimana cerminan perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri mempraktekkan hal yang baik dan positif, pasti para atlet juga ngelihat. Ya kan? Tadi balik lagi, jikalau manajer, jajaran pengurus sudah oke, baik, positif, pasti atletnya akan memberikan 100%. Dia akan malu kalau tidak memberikan istilahnya 100% dari apa yang dia punya. Kalau kita sudah dari jajaran pengurus, bahkan dari negara sudah memberikan apa yang istilahnya dibutuhkan oleh para atlet, justru itulah sebagai tolak ukur. Atlet harus 100%, ya coach ya. Setuju. Negara sudah memberikan bantuannya dari pelatnas, pengurus juga sudah. Selain juga kita memberikan motivasi-motivasi, nah, atlet juga bisa melihat, ya kan? Iya. Sebagai contoh, kita sudah serius, maka atlet pun harus serius. Iya. Nah, terus terakhir mungkin apa harapan Pak Manajer kepada pelatih dan juga apa yang diharapkan kepada masyarakat Indonesia, tentunya dukungan untuk perjalanan timnas tekbol Indonesia ke SEA Games 2025 Thailand nanti. Sekarang. Untuk jajaran pelatih, saya harap tuh juga istilahnya jangan bosan-bosan untuk tetap semangat, memberikan edukasi, tekbol, strategi dan lain-lain, terutama untuk meningkatkan tadi selain skill juga mental, ya, supaya atlet itu tidak mudah istilahnya down, tapi tetap semangat. Kita yakin kok lawan kita juga manusia, pasti bisa kita kalahkan. Even Thailand itu yang super apa tuh? Power. Langganan juara lah gitu ya, super power ya. Iya. Tapi kita yakin bahwa dia juga manusia ya. Nanti kita bisa kalahkan. Saya yakin jajaran pelatih juga bisa istilahnya menyemangati dalam hal ini untuk supaya atlet kita bisa memberikan 100% dari istilahnya apa yang dia punya. Untuk masyarakat Indonesia yang saya minta cuma satu, doa Pak. Doa supaya kita bisa memberikan terbaik khususnya untuk cabur tekbol di SEA Games Thailand 2025 ini. Doakan kami jajaran pelatih, pengurus supaya tetap semangat, terutama atlet kita mendapatkan medali emas di SEA Games Thailand. Amin. Itu yang kita butuhkan karena kita sudah memberikan semua istilahnya dalam pelatihan, latihan ya. Tinggal nanti doa nih. Dengan adanya tambahan doa, saya rasa kita bisa lebih menjaga istilahnya asa kita mendapatkan emas di Thailand 2025. Oke. Berarti ini pelatnas berakhir kapan nih Pak Manajer? Berakhir sebelum kita berangkat. Berangkat tanggal? 8 Desember. 8 Desember kurang lebihnya. Biasanya itu 2 hari menjelang technical meeting. Technical meeting kita di THB itu di tanggal 10. Jadi kita bisa memperkirakan tanggal 8. Tanggal 8 ya. Baik. Dari coach mungkin ada pesan untuk masyarakat? Ya sama, mungkin pesannya mohon doa restunya dan supportnya. Ya mungkin memang itu yang bisa membantu kita untuk teman-teman atlet khususnya supaya tetap sehat, fit dan semangat di SEA Games nanti. Baik. Sobat Aktual, tentu saja doa dan harapan haruslah kita berikan kepada seluruh atlet yang akan bertarung, khususnya timnas tekbol Indonesia yang nantinya akan berangkat tanggal 8 Desember
dan berjuang untuk mengibarkan merah putih di Thailand. Dukungan sudah pasti, tetapi yuk kita berikan dukungan yang berbeda, yang spesial, yaitu dengan terus menggelorakan semangat olahraga dan sportif. Dan satu catatan, janganlah mengeluarkan komen-komen negatif terhadap atlet-atlet yang sedang bertarung, berproses untuk mencapai target. Yuk, kita dukung Timnas Tekbol Indonesia.